Tapi kalau misalkan saya minta maaf keluarganya kalau masih nempel juga gimana? Enggak lah, semuanya kalau udah minta maaf pasti akan berlalu. Nempel enggaknya kan itu kan dari dia sendiri. Nah itu dia, tujuannya kan sebenarnya minta maaf adalah untuk bertanggung jawab, bukan untuk supaya menyelesaikan masalah karena nggak mau lepas. Bener gak sih? Bener gak sih? Iya, bener. Gitu kan sebenarnya tujuannya, Iya, untuk bener. mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan. Bukan cuma untuk mencari solusi hidup lebih enak gitu loh dengan lepas dari makhluk itu. Dia bilang juga dia sudah kemana-mana, udah pergi ke alam pintar mana-mana, tapi nggak ada yang bisa. Itu kenapa, Roy? Daripada pergi ke alam pintar dan kemana-mana, mendingan ngakuin aja semua kesalahannya dari satu persatu kronologi ceritanya. Mau mereka percaya atau tidak, mau mereka menghukum kamu secara pidana, itu urusan nanti. Jadi selama ini nggak jadi solusi karena memang bukan itu inti permasalahannya ya. Belum pernah ada penyesalan dan minta maaf, akhirnya kesana kesini dan nggak berhasil. Iya. Seperti apa 4 sosok yang mengikuti Anda itu sampai Anda benar-benar mau lepas tuh mengganggu apa sih? Boleh ceritain nggak? Hati saya itu selalu kacau. Saya suka ketika saya jalan malam hari, saya ngeliat sosok itu tiba-tiba membawa saya ke tempat kayak ke hutan-hutan. Terus ketika saya malam, saya tidur, tiba-tiba saya di kuburan. Ini kejadian bener bukan mimpi gitu? Kalau dibilang mimpi, gimana ya? Saya lagi tidur, mungkin saya dibikin halusinasi. Dibikin jalan gitu. Iya. Jiwanya. Tak tahu Anda sadar ada di kuburan. Iya betul. Tempat saya karena mungkin merasa sosok itu ketemu awalnya di kuburan, mungkin membawa saya juga ke kuburan. Oke. Lalu terus mengganggu apa lagi? Itu cukup sering kejadiannya. Ya, sering. Ada kejadian lain? Kejadian yang lain, saya suka marah-marah sih di keluarga. Suka kayak kacau banget. Bawanya emosi gitu Ya, Mas? betul. Emosi. Tapi sampai sekarang keluarga saya belum tahu. Ya, mulai dari Apa terjadi keluarga dengan kamu saya? aja kamu ceritain. Mulai pelan-pelan dari ruang lingkup yang kecil dulu, lalu masuk ke ruang lingkup yang besar. Gitu. Setan itu ada di dalam diri kamu, jadi jangan nyalain setan yang ada di mengganggu. Ngerti gak maksud saya? Jadi setannya ada evil. Ada sebenarnya sisi iblisnya itu ada di dalam dirinya sendiri. Betul. Dan jadi solusinya adalah dia sendiri sebenarnya. Apakah kamu membawa barang-barang sesuatukah di dalam diri kamu? Suatu barang atau Bawa. jimat ada. Bawa tempat saja Nay. Oh, oke. Saya boleh lihat Kak? Ya, boleh. Silakan tolong diambil. Tapi kalau orang sampai meninggal gitu, parah banget ya Kak? Iya, sampai meninggal kan artinya udah menghilangkan nyawa ya. Dan artinya kan harus dipertanggungjawabkan. Oke. Itu apa lagi nih? Ini. Merah. Oh, baiklah. Coba ceritain dong Mas Abed ini apa dan untuk apa biasanya Anda gunakan ini? Saya lakukan ini setiap malam di rumah, di kamar saya. Ya. Apa aja tuh? Ini seperti padi. Ini bunga-bungaan. Oke, kembang 7 rupa ya? Iya. Ya. Apa yang Anda lakukan dengan benda-benda ini? Seperti rutinitas malam saja. Seperti apa itu? Karena saya ingin mencoba mengeluarkan sendiri. Oh, ini tujuannya untuk mengeluarkan, Iya. melepas makhluk-makhluk itu. Iya, bersama teman saya 2 orang. Apa yang Anda lakukan? Yang saya lakukan, saya mencoba memanggil dalam roh dan tubuh saya
untuk keluar satu persatu. Ini Anda taruh gitu aja gitu atau Anda makan atau Anda mandi atau Tidak. apa? Ini saya lakukan, Hah? terus saya usap ke tubuh saya. Diusap Diusapin. Kayak lulur gitu ya. Ya, pakai air. tidak pakai air. Gosok saja, digosok-gosok saja. Kembangnya aja Iya, digosok. gosok saja. Coba dong praktekin. Prakteknya. Contohin coba deh. Yang Anda lakukan tiap malam tuh seperti apa untuk melepas, tujuannya untuk melepas pengikut-pengikut itu ya? Iya, Gimana caranya? tidak apa-apa. Silakan. Siapa? Nggak apa-apa, Roy. Gak apa-apa dong. Justru itu yang saya pengen lihat. Apakah ini real atau fake? Kasih lagi, kasih lagi. Yang saya heran ya, kenapa dia bisa share di sini tapi tidak mau share ke orang lain? Itu sebuah pertanyaan saya. Padahal bisa nyelesain masalah kalau dia bilang ke keluarga. Iya, dia tahu jawabannya sebenarnya. Cuma Tadi saya dengar suara kayak gini persis di belakang sini sih, Roy. oh iya, Ini suara ini nggak mungkin di belakang sini dong. iya, nggak mungkin. Serem ya. Saya biarkan dia bereksplorasi sendiri nih hantunya. Mau apa dan terserah mau ngapain. Saya serahin semuanya pada partisipan saya hari ini. Karena saya ngerasa ada kebimbangan di hati dia dan saya agak ragu juga. Mungkin nggak karena memang dia sebenarnya mau ngelepas, jadi kayak ada berlawanan gitu antara masuk dan energi dia yang nolak. Apa nggak ada hubungan? Tolong. Ajak komunikasi aja, baik. Baik. Aku takut, baik. Aduh. Kalau masih manusia masih kalau udah kayak gini ya. You're so funny. Aku tunjukin dong kalau itu makhluk halusnya. Oh my God. Coba ya. Selamat malam. Selamat malam. Siapa Anda? Anak siapa? Kenapa saya? Anda yang selama ini mengikuti orang ini ya, badan ini. Anak nggak perlu tahu itu. Mau apa Anda sebenarnya kesini? Saya nggak mau lepas dari tubuh ini. Kenapa nggak mau lepas dari tubuh ini? Dia milik saya. Saya sudah berjanji. Ada perjanjian apa? Kalau darah, balas dengan darah. Jadi kamu minta tumbal gitu?
Saya mau anak ini. Saya nggak mau yang lain. Kamu minta nyawa anak ini? Ya. Suaranya jadi lain gitu ya? Berdegur gitu. Bisa dilepas. Saya suruh pergi, Roy. Masih mau dia. Siapa namanya? Abed ya? Abed. Tolong mak penghuni yang gak jelas yang masuk ke badan Abed tinggalin dulu sementara. Diam kamu. Oke, fine. Keluar sekarang, cepet. Aku tidak mau. Oke. Apa yang kamu lakukan? Hah? Jangan lakukan lagi. Hah? Allah, tolong. Pergi kamu, pergi kamu. Saya tidak mau. Pergi Saya dari tidak badan mau. ini. Pergi dari badannya Abed ini. Pergi dari partisipan ini. Pergi dari badan ini. Tidak. Tidak akan saya lakukan. Saya tanyanya juga baik-baik ya. Berharap juga Anda bisa sopan sebagai makhluk halus. Tapi kalau kamu nggak... Kamu tidak tahu apa-apa. Hah? Jangan ikut campur. Hah? Daripada saya yang adili kamu. Jangan ikut campur. Dia nggak tahu apa-apa waktu bikin perjanjian dengan kamu. Tapi Kasihan sudah dia. berjanji dia. Dia belum tahu apa-apa waktu itu. Tolong pergi, maafkan orang ini, dan kamu bisa balik ke dunia kamu dengan baik-baik. Bisa keluar nggak itu ya? Nggak tahu. Abed, silakan datang kembali, Abed. Saya pengen tahu deh, dia bisa men-share ceritanya ke sini, tetapi dia tidak mau men-share ceritanya ke keluarganya sendiri ya. Tolong bantuin dong, tolong bantuin bangunin. Butuh air atau apa buat matanya supaya Apa nggak terjadi perih. diri saya? Garam itu emang bisa menetralisir ya, Roy. Apa ini, Iya. Roy? Apa yang kamu lakukan dalam diri saya? Nothing, nggak ada apa-apa. Tidak apa-apa. Tapi kenapa berantakan seperti ini? Iya, iya, iya. Anda nggak melakukan apa-apa, tapi ada makhluk lain yang melakukan sesuatu di sini tadi. Iya. Makhluk yang Anda undang, makhluk yang Anda panggil untuk membalaskan dendam Anda. Jadi gini aja, jadi saya cuma kasih PR, nggak usah cari kemana-mana, nggak usah cari paranormal atau orang-orang yang bisa. Tapi kamu cuma satu, ngakuin kesalahan-kesalahan kamu ke orang tua kamu atau keluarga kamu juga yang dari lingkup kecil. Dan kemudian ke orang-orang yang udah kamu celakain, minta maaf dan say sorry. Itu kalau kamu bisa datang ke sini untuk menceritakan semuanya, harusnya kamu udah menceritakan itu ke keluarganya. Kalau emang benar-benar berubah, bukan niatnya show off atau apa.
menjamin itu? Ya pastilah. Emangnya di sini dijamin juga ya kalau saya yang bersihin juga kamu bakalan pergi 4 makhluk gaibnya? Enggak. Karena saya cuma merasa dalam diri jembatan. saya, kamu bisa melakukan itu. Gini Mas, tadi Roy udah ngasih saran untuk melepasnya. Yang pertama harus dilakukan adalah dengan mengakui dan bertanggung jawab. Salah satunya awali dengan menghubungi pihak keluarga orang yang Anda itu dengan minta maaf. Anda lihat tuh, itu, Roy boleh jelasin nggak itu dua Boleh. makhluk apa yang kamu gambar? Ini tengkorak tapi acak adut gitu loh, karena ini berada di kondisi yang sangat panas sekali. Kayak orang bawaannya marah-marah juga. Di sini saya gambarin tengkorak dengan api, artinya kayak neraka, kayak hantu gentayangan dan segala macam. Itu makhluk-makhluk yang menguasai Iya. dia. Justru tuh saya pengen kasih tahu, jangan semua alih-alih ingin membenarkan diri lalu menyalahkan makhluk halus, sebenarnya yang salah adalah pribadinya, malah menyalahkan makhluk halus. Sebenarnya kalau dipikir-pikir kan semua itu dari dia, gitu. Ngerti Dirinya kan? dia sendiri. Iya. Jadi ya Share bisa ke saya dan ke kami. Tapi kenapa solusi yang udah jelas-jelas depan mata nggak dilakuin? Itu membuat saya menjadi seperti ini. ngerti ya maksudnya Mas Ya, Abed? saya paham. Jadi pertanyaan kenapa Anda dengan mudahnya berbagi cerita kepada kami tapi Anda tidak pernah mau mengungkapkan cerita ini sejujur-jujurnya ke orang-orang yang memang terkait dengan kejadian ini seperti keluarga Iya. atau mungkin orang tua seperti itu. Iya. Ovi kamu gimana tanggapannya? Ada yang mau ditanya atau Ya mungkin sih, kalau kata Ovi sih mendingan minta maaf aja dulu sama keluarga. Iya, Mbak. Terus langsung ke keluarga yang Mas sampai meninggal itu. Kasihan loh Mas. Dia udah punya istri belum sih Mas yang meninggal itu? Baru nikah. Itu apalagi baru nikah Mas. Kasihan loh. Oke, saya mengerti. Itu aja dari pesan dari saya, bahwa cari keluarganya, minta maaf, dan mulai hidup baru, tinggalin game ginian. Iya. Makin nggak jelas juga, nggak ada faedahnya juga. Buat apa? ada lagi mau disampaikan Roy? Udah, itu aja dari saya. Ovi? Udah itu aja sih. Yang penting niat tulus aja Mas. Iya, Pak. Oke. Mudah-mudahan tadi niat dan tekad Anda nggak berubah ya di tengah jalan. Ya. Oke? Untuk kebaikan banyak orang dan untuk diri sendiri. Terima kasih Anda sudah berbagi cerita di menembus mata batin Anda boleh meninggalkan studio. Ya. Terima kasih. Boleh Terima dibawa kasih, Pak. silakan. Terima kasih. Terima kasih Mas Abed. Jangan ikuti amarah yang menggebu-gebu sebelum penyesalan membuat Anda terbelenggu.